Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 19 Februari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Ketika Tuhan Diam. Ketika Tuhan diam, firman Tuhan terambil dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, sungguh kami ingin belajar agar kami menjadi orang percaya, tidak terus hidup di dalam kecurigaan, menyalahkan Tuhan, menilai Tuhan, apalagi menghakimi Tuhan. Sehingga kami seringkali memiliki pemahaman yang keliru tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya. Berikan kepada kami Tuhan kebenaran-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan diam, berapa banyak kita mengalami perjalanan hidup merasa Tuhan itu diam, Tuhan itu tidak bergerak, Tuhan itu tidak menolong, Tuhan itu masa bodoh, Tuhan itu tidak mendengarkan keluhan-keluhanku. Apalagi Tuhan menolong dan kemudian memenuhi apa yang menjadi harapan-harapan setiap kita semua. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, lalu kita menyimpulkan bahwa Tuhan itu diam. Untuk beberapa orang yang ekstrim bahkan mengatakan Tuhan itu tidak ada. Tidak perlu kita berteriak, kita tidak perlu memohon kepada Tuhan, tidak perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menolongmu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sudah banyak hal yang saya sudah sampaikan tentang keberadaan Allah yang luar biasa. Dari alam ciptaan yang Tuhan ciptakan, dari setiap kehidupan yang kita alami saat sekarang, berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan rancangkan sedemikian sempurna. Sedemikian banyak bukti bahwa Allah itu dikatakan sebagaimana dalam Yeremia 29 ayat ke-11. Allah itu merancangkan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekalipun kita sudah melihat bukti-bukti bagaimana Allah bekerja dalam hidup kita, bagaimana Allah menjaga seluruh alam semesta ini termasuk dirimu, namun kita seringkali tetap merasa bahwa Tuhan itu banyak kekurangan yang perlu kita koreksi, yang perlu kita kritik, yang perlu kita perbaiki. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di mana salahnya Tuhan? Apakah Tuhan salah atau kita yang salah? Tatkala kemudian kesulitan ini tetap ada, tatkala apa yang kita doakan tidak dipenuhi oleh Tuhan, namun justru hal-hal sulit yang semakin hadir dalam kehidupan kita. Mari kita belajar tentang pendidikan di dalam rumah tangga untuk menjadi sebuah ilustrasi yang sederhana. Kalau kita punya anak itu misalkan dalam hal makan yang sangat sederhana, maka anak dari kecil, dari 1 tahun sampai 2 tahun makan selalu disiapkan. Anak itu tugasnya hanya makan yang sudah disiapkan. Itu 1 tahun. Setelah 5 tahun hanya makan. Setelah 10 tahun hanya makan. Namun setelah 20 tahun hanya makan. Tentu kita anggap ini anak tidak bertumbuh. Anak itu diajarkan bagaimana mencari makan dan memberi makan untuk orang lain. Karena waktu dia sudah dewasa, tidak hanya dia mendapatkan makan, dia bertanggung jawab untuk menjadi pribadi yang memberi makan seperti dirimu orang tua, yang memberi makan kepada anak-anakmu, dan pengalaman hidupmu di masa lalu, engkau pun disiapkan makan oleh orang tuamu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tidak hanya mencari makan. Buat seorang ibu, bahkan suami pun termasuk saya yang suka masak, harus menyiapkan makanan, harus membeli bahan-bahan masakannya, lalu harus merencanakan apa gizinya, bagaimana supaya punya gizi yang seimbang, memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Lalu kita memasaknya, memasak juga bagaimana dengan baik, bagaimana menyimpan makanan agar tidak busuk, makanan mana yang bisa dimakan kemudian hari ataupun yang harus dihabiskan, termasuk menurut orang-orang yang biasa masak, kangkung itu tidak boleh dimakan keesokan harinya. Silakan sahabat seperjalanan berbicara tentang kangkung.
Ya, kenapa tidak boleh dimakan? Jadi ternyata masalah makan itu begitu rumit. Tidak hanya saudara hanya disiapkan makan, disuapi, hanya duduk dengan manis, menjadi anak yang manis dan makan. Namun juga sebagai orang percaya pun demikian. Hidup kita tidak hanya berhenti kepada sebuah kehidupan yang hanya menerima dan menerima. Engkau dipanggil untuk memberkati, engkau dipanggil untuk mengolah. Di dalam proses seperti itu, kita akan mengalami banyak kesulitan. Sehingga kehidupan menjadi orang percaya tidak hanya berbicara tentang kemudahan, kelancaran, menerima, dan hanya menikmati. Engkau dipanggil untuk memperlancar hidup orang lain. Engkau dipanggil untuk berbagi kepada orang lain. Sehingga kualitas dirimu itu harus ditingkatkan. Pada saat peningkatan kualitas diri, Allah menyediakan pengalaman-pengalaman hidup yang tidak baik menurut kita. Namun sesungguhnya itu baik menurut Tuhan. Tuhan merancangkan damai sejahtera untuk mendapatkan damai sejahtera buat dirimu. Dan kau dipanggil juga memberikan damai sejahtera untuk orang lain. Maka engkau akan diolah. Engkau akan diproses. Tidak hanya menjadi pribadi yang terus menerima makan. Tapi engkau dipanggil bagaimana juga memberi makan kepada orang lain. Untuk bisa memberi makan kepada orang lain, engkau bekerja, engkau mengolah kehidupanmu. Sehingga engkau bisa menghasilkan. Baik secara finansial, baik di dalam segala hal. Sehingga menjadi orang percaya tidak hanya berbicara menerima, tapi bagaimana menjadi pribadi dewasa dan tidak terus-menerus menjadi anak-anak yang hanya disediakan dan disuapi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tatkala kemudian Tuhan diam, itu artinya engkau dipanggil untuk bergerak. Orang tuamu kalau sudah tua tidak harus terus-menerus memandikan engkau, menyuapi engkau, sikat gigi pun disikatkan gigimu. Kalau engkau keramas pun dikeramaskan, rambutmu disisirkan, sepatu dipakaikan, tali juga masih dipakaikan, tali sepatu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang keluarga dan pendidikan seringkali adalah sebuah ilustrasi yang sangat mudah untuk menolong kita. Pada saat kita menjadi anak, kita menerima segala sesuatu dari orang tua kita. Namun pada saat engkau menjadi orang tua, engkau dipanggil bagaimana kemudian memberkati anak-anak dalam kehidupanmu. Siapa itu anak-anak dalam kehidupanmu? Mungkin anak-anak yang terlahir dalam keluargamu sendiri. Sahabat seperjalanan, sewaktu Tuhan itu diam, Tuhan sedang menjadikan engkau sebagai mitranya Allah untuk memberkati kehidupan orang banyak. Minimal orang-orang yang ada di sekitarmu dan sekelilingmu. Sehingga kesulitan, problem, masalah, hambatan adalah sekolah kehidupan yang membuat engkau berubah dari orang yang terbiasa diberi makan oleh Allah. Dan engkau dipanggil bagaimana mengolah masalah-masalah yang ada itu. Engkau naik kelas menjadi orang yang memberi makan untuk dirimu sendiri dan juga untuk orang lain. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan seringkali kita mudah mencurigai Tuhan, menilai Tuhan, mengatur Tuhan, apalagi menghakimi Tuhan. Engkau terbiasa memaksakan perasaan, kehendak, dan juga keinginanmu. Namun engkau sudah saatnya belajar untuk bagaimana merasakan, mengetahui, memahami perasaan, pemikiran, dan kehendak Allah. Bahwa engkau dipanggil tidak hanya menerima, engkau dipanggil untuk berkarya, engkau dipanggil untuk memberkati, engkau dipanggil untuk menjadi terang, engkau dipanggil tidak hanya terus-menerus menerima makan dan disuapi. Dan Tuhan memanggil engkau menjadi pemberi makan buat orang lain. Tatkala Tuhan diam, itu bukan Tuhan tidak peduli, bukan Tuhan masa bodoh, tapi Tuhan memanggil engkau menjadi mitranya Allah untuk memberkati dunia ini. Minimal lingkungan terdekat dalam kehidupanmu. Jangan engkau terus-menerus menyalahkan Tuhan dan berkata, Tuhan mengapa engkau diam? Tuhan sedang menjadikan engkau tidak hanya anak-anak, tapi menjadi pribadi dewasa. Tuhan sedang menjadikan engkau tidak hanya menerima makanan, tetapi dipanggil oleh Allah untuk memberi makan, untuk bisa memasak masalah dalam kehidupan ini menjadi sebuah olahan yang memberkati dirimu dan orang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi tantangan, rintangan, masalah dalam kehidupan, biarlah ini boleh mendewasakan kami. Dan Tuhan pasti akan membukakan jalan pada saat kami tidak sanggup melaluinya. Ya Tuhan, Engkau berkati kami tatkala kami memohon berharap sesuatu sesuai dengan kehendak waktu dan cara-Mu.
Tuhan akan kabulkan apa yang kami inginkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ingatlah Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.